Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, masih di Al-Quran Surah Ali Imran. Pada pekan yang lalu kita sudah selesaikan ayat 181, 182. Allah SWT menceritakan ucapan orang-orang Yahudi ketika mereka menanggapi Al-Baqarah ayat 245 dengan menyampaikan tuduhan palsu kepada Allah SWT. Kemudian di 182 Allah SWT menyampaikan jaminan bahwa Allah tidak akan pernah menganiaya hamba-hambanya. Semuanya diberikan kesempatan yang sama untuk bahagia. Semuanya diberikan peluang untuk sengsara. Pilihan ada pada manusia. Semuanya diberikan waktu yang sama, 24 jam, 1 hari 1 malam, diberikan bekal berupa insting, panca indera, akal, hati, dan disiapkan petunjuk. Tinggal manusianya mau mengambil apa tidak. Maka Allah menyampaikan garansi, wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, dan bahwasanya Allah tidak akan pernah menganiaya hamba-hambanya. Sehingga surga itu ya manusia yang memilih, neraka itu juga manusia yang memilih. Bukan Allah kemudian sudah tentukan si fulan surga, si fulan neraka. Peluangnya sama. Si fulan bisa ke surga, si fulan bisa ke neraka. Tergantung dia mau memilih yang mana. Setelah memilih tentu harus diraih, diusahakan. Maka Allah mengajarkan konsep tawakal. Sudah kita kaji di ayat 159 dari surah Ali Imran. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu di 183, 184. Allah SWT telah berfirman, masih menanggapi ucapan orang-orang Yahudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang yang qalu, mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, ahida, telah berjanji, ilaina, kepada kami, alla nu'mina, supaya kami tidak beriman, li rasulin, kepada seorang rasul, hatta, sehingga ya'diyana, datang kepada kami, bikurbanin, dengan kurban, ta'kuluhun naru, yang dimakan oleh api. Kul, katakanlah wahai Rasul, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, rusulum min qabli, rasul-rasul sebelum aku, bil bayyinati, dengan mukjizat-mukjizat, wa billadzi qultum, dan dengan apa yang kalian ucapkan, falima, maka mengapakah qataltumuhum, kalian membunuhi mereka, in kuntum, jika keadaan kalian shodiqina, orang-orang yang benar. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika Rasulullah datang, Rasulullah kemudian menyeru mereka untuk masuk al-Islam, mengajak mereka untuk mengimani Allah dan mengimani Nabi Muhammad. Karena
ciri-ciri tentang Rasulullah itu sudah diceritakan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-12. Allah SWT mengambil perjanjian dengan Bani Israel bahwa Allah SWT akan senantiasa membersamai mereka jika mereka mau melaksanakan 5 persyaratan yang Allah ajukan. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'asna minhum musnai asyara naqiba. Walaqad dan sungguh akhadallahu Allah telah mengambil mitsaqa bani Israil, perjanjian dengan Bani Israel. Wa ba'asna dan kami telah mengangkat minhum di antara mereka isnai asyara naqiba, 12 orang nakib. Nakib itu pimpinan. Ini mengacu kepada 12 orang putranya Nabi Yakub, sehingga ke bawahnya sukunya ada 12. Kemudian Allah berjanji begini, wa qala Allah, dan Allah telah berfirman, ini sesungguhnya ma'akum, Allah akan senantiasa membersamai mereka. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Lain sungguh jika aqamtumus sholata, kata Allah, kalian mau sholat. Dan nyatanya mereka malah tepuk-tepuk tangan di samping tempat peribadahan mereka. Jadi melanggar perintah sholat. Wa ataitumuz zakata, kalian mau menunaikan zakat. Wa amantum birusuli, kalian mau mengimani Rasulku Nabi Muhammad. Ini sudah Allah sampaikan kepada nenek moyang Bani Israel ketika mereka masih dibersamai oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di Al-Quran surah As-Saff, surah As-Saff pada ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ini pesan yang Allah sampaikan melalui lisannya Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Kata Nabi Isa, wa mubasyirun, menggembirakan kalian, birasulin, dengan seorang rasul, ya'ti, yang akan datang, mimba, di sesudah aku. Siapa dia? Ismuhu Ahmadu, namanya Ahmad. Ini bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Muhammad. Tapi setelah nabinya datang, mereka mengingkari. Bahkan mereka menyampaikan alasan yang dusta. Mereka menyandarkan alasannya malah kepada Allah. Jadi berdusta tentang Allah itu tidak malu, tidak takut. Di antara kalangan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kepada Rasul bahwa mereka dapat pesan dari Allah, katanya. Padahal Allah tidak pernah pesan begitu. Ngapusi. Mereka mengatakan bahwa ada perintah boleh mengimani Rasul jika Rasul itu mau berkorban, kemudian kurbannya dimakan oleh api. Ini kan ngarang, Pak. Maka menanggapi ucapan mereka, Allah turunkan ayat ini. Kemudian oleh Allah diberitakan kepada Rasulullah, katakan pada mereka, Rasul, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati. Allah telah mengutus untuk mereka rasul-rasul dengan mukjizat. Walladzi qultum, dan Allah juga telah memberikan apa yang mereka minta. Mereka minta makan, oleh Allah dikasih manna, salwa.
Mereka minta minum oleh Allah dikasih. Tidak perlu ngebur tanah supaya airnya keluar. Cukup Nabi Musanya suruh memukul batu, batunya mengeluarkan air. Mereka melihat mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa. Dari mulai tongkatnya berubah menjadi ular, tangannya dimasukkan ke dalam baju, kemudian keluar bercahaya. Dikejar oleh Fir'aun sampai laut, dipukul lautnya terbelah. Mereka menyaksikan itu. Dan yang luar biasa, mereka minta melihat Allah. Di Al-Baqarah Allah sampaikan ayatnya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kalian mengatakan pada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah jahr, nampak jelas. Apa yang Allah lakukan pada mereka? Fa akhadhatkumus sa'iqah. Mereka disambar petir, mati. Tapi Allah yang Maha Pengasih menghidupkan mereka kembali. Summa ba'asnakum, kemudian kami bangkitkan kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Maka Allah sampaikan Bapak dan Ibu di Al-Qur'an surah An-Nisa ya. Bagaimana mereka mendustakan Rasulullah dan mereka mengajukan permohonan. Kita lihat ayatnya. Ada di An-Nisa ayat 153 ya. Tadi mereka mengatakan akan beriman jika Rasulnya mau berkorban, kemudian korbannya dimakan oleh api. Kemudian di An-Nisa 153 mereka minta apa Bapak Ibu? Minta agar ditunjukkan Quran itu turun dari langit dalam bentuk kitab. Jadi tahu-tahu kitabnya turun dari langit. Yas'aluka, meminta kepadamu wahai Rasul, ahlul kitab, ahli kitab, ang tunazzila alaihim, supaya diturunkan kepada mereka kitabam minas sama'i, kitab dari langit. Jadi mereka tidak mau kalau kitabnya dititipkan kepada Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, dibacakan. Mereka pengen lihat langsung lembaran-lembaran Quran itu turun dari langit. Ini Allah ceritakan. Kemudian kata Allah kepada Rasulullah, faqad, maka sungguh sa'alu Musa, mereka pernah meminta kepada Nabi Musa, akbaru min zalika, yang seperti ini bukan permintaan besar. Ada yang lebih besar yang pernah mereka minta kepada Nabi Musa. Apa permintaan itu? Faqalu, mereka pernah berkata, arinallaha jahratan, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas. Ini kan lebih dahsyat permintaannya. Maka Allah menyampaikan kepada Rasul, kamu tidak usah heran. Wong dulu aja kepada nabinya, Nabi Musa, yang sebangsa dengan dia, mereka mintanya yang aneh-aneh. Kemudian kata Allah, fa khadathhumus sa'iqatu bidulmihim. Kemudian Allah timpakan kepada mereka as-sa'iqah, petir, atas sebab kedoliman mereka. Setelah mereka dihidupkan kembali, kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal malah menyembah anak sapi. Summattakhadul ijla min ba'di ma ja'atumul bayyinatu. Ditinggal oleh Nabi Musa, mereka mengambil pedet sebagai Tuhan. Tapi Allah yang Maha Pengampun, fa'afauna an dzalik, Allah memaafkan. Wa ataina Musa sultanan mubina. Ini yang terjadi. Maka oleh Allah, Rasulullah diberikan pembelaan dan argumentasi untuk tanyakan kepada mereka dengan mengatakan, falima qataltumu,
Kenapa kalian membunuhi nabi-nabi kalian? In kuntum shodiqin, jika kalian orang yang benar. Minta mukjizat dikasih, mukjizatnya datang, mereka tidak beriman. Dengan mengatakan ini sihir. Kalau nabinya tidak sesuai dengan keinginan, nabinya akan dibunuh. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh. Bahkan yang Allah kisahkan di surah Yasin ya, Pak. Ini kan nabi yang dikirim kepada mereka juga. Ayat 13 ya, surah Yasin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ija'ahal mursalun. Dan telah dijadikan untuk mereka perumpamaan pada sebuah negeri ketika datang kepada negeri itu al-mursalun, rasul. Kemudian Allah menambahkan fa'azazna bisalis, tambah lagi 3 orang rasul. Tapi apa yang mereka katakan ya? Ini ayat 18 ya. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tangtahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Inna tatayyarna, kami ditimpa keburukan gara-gara kalian. Jadi tidak mungkin sebuah umat dikirimi Rasul kok jadi buruk. Kenapa mereka menganggap buruk ketika diirimi Rasul? Karena hawa nafsu mereka tidak bisa mereka salurkan. Orang yang hatinya rusak, pikirannya rusak, biasa berbuat kerusakan, ketika datang orang yang mencegah kerusakan, dianggap orang itu keburukan. Jadi kalau suatu daerah orangnya rusak semua, ada orang yang datang untuk memperbaiki, ya akan dimusuhi. Maka mereka mengancam kepada Rasul itu, la illam tangtahu, jika engkau tidak berhenti berdakwah, la narjumannakum, pasti kami akan merajam kamu, melempari batu ya. Wala yamassannakum, dan menimpakan kepada kamu, minna, dari kami, azabun alim, siksaan yang menyakitkan. Rasulnya mengatakan begini, qalu, mereka berkata, ini Rasulnya tidak satu ya. Tadi sudah dikirimi Rasul, ditambah lagi 3 ya. Ta'irukum ma'akum, keburukan itu ya karena kalian sendiri. Tugasku apa? A'ing zukirtum, aku ditugaskan untuk mengingatkan kalian. Bal antum qaumum musrifun, tetapi kalian adalah orang-orang yang musrifun, melampaui batas. Kemudian datang lagi nih, waja'a, dan telah datang min aqsal madinati, dari penjuru kota, rajulun, seorang laki-laki, yas'a, yang bergegas. Qala, dia berkata, ya qaumit tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian, man, orang, la yas'alukum, yang tidak meminta kepada kalian, ajron, upah, wahum, dan mereka muhtadun, orang-orang yang diberikan petunjuk. Rasul itu tidak pernah minta upah. Makanya oleh Allah, para rasul itu diberikan perintah untuk mengatakan kepada kaumnya, qul la as'alukum min ajrin in ajriya illa 'alallah. Katakanlah, aku tidak minta upah, upahku dari Allah. Ini prinsip dakwah Bapak Ibu ya. Jadi dakwah itu tidak minta upah. Makanya para dai itu hendaknya punya ma'isyah. Para dai itu punya ma'isyah. Mau dagang boleh, mau jadi guru boleh.
mau jadi guru boleh. Ini pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan rizki yang halal untuk nafkahi keluarganya, sehingga dia tidak kemudian menjadikan dakwah sebagai area ngasab. Sebab nanti kalau menjadikan dakwah sebagai area ngasab akan mengurangi kualitas keikhlasan. Nanti kalau transportnya kurang cocok, nggak datang lagi. Ini orang mangkat, orang cocok transportnya kan. Ini sudah diingatkan di Quran itu. Kalau zaman Rasul, dai itu keluarganya dibiayai oleh Baitul Mal. Sebab dia menjadi orang yang fakirun. Kenapa fakirun? Sebab la yastati'una fil ardi dorban, tidak sempat ngasab sehingga menjadi fakir. Jadi fakir itu sebenarnya orang yang tidak sempat ngasab karena waktunya habis di jalan Allah. Bukan orang yang ngasab, itu beda. Kalau yang dia ngasab itu namanya sungkanan. Dan ini fakir soalnya sungkanan. Ini rajin, tapi ke sana untuk menyampaikan aturan Allah, ke sini untuk menyampaikan aturan Allah, sehingga dia tidak sempat ngasab. Lah keluarganya diambil alih penghidupannya dari Baitul Mal. Kalau waktunya masih longgar, ya nanti dia punya ma'isyah, punya usaha untuk menafkahi keluarganya, sehingga tidak bergantung kepada umat. Itu prinsipnya dai itu seperti itu. Nanti akan meningkatkan kualitas keikhlasannya. Ini rasul-rasul yang dikirimkan oleh Allah kepada Bani Israil. Tapi ya mereka kemudian membunuhnya. Makanya oleh Allah dikatakan falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. 184. Fa in kazzabuka, maka jika mereka mendustakanmu wahai Rasul, faqad, maka sungguh kudziba, telah didustakan rusulun, rasul-rasul min qablika, dari sebelum engkau. Ja'u, mereka datang bil bayinati, dengan penjelasan, dengan mukjizat. Waz-zuburi, ada yang datang dengan kitab Zabur, wal kitabil munir, dan ada yang datang dengan kitab yang terang. Tapi ya tadi mereka melakukan kedustaan. Maka begitu Rasulullah SAW sampai ke Madinah, mereka berusaha mendebat Rasul. Dari mulai menanyakan tentang Nabi Isa, menanyakan tentang apa yang menyebabkan anak terlahir laki-laki atau perempuan, menanyakan tentang ruh, menanyakan tentang Iskandar Zulkarnain, menanyakan tentang kapan hari kiamat. Pokoknya mereka berusaha terus untuk mendebat Rasul, kira-kira Rasulnya tidak bisa menjawab. Dan tujuan mereka mendebat itu bukan karena pengen tahu, pengen Rasulnya tidak bisa menjawab, nanti mereka akan menghina, ngetes. Kalau diberikan jawaban, ngomongnya apa? Hadza sihrun mubin, ini sihir. Jadi orang kalau sudah tidak mau beriman, angel Pak. Maka sudah pernah kami jelaskan, dua faktor yang menyebabkan hidayah tidak bisa masuk. Sombong. Orang-orang ahli kitab itu yang ada di Madinah itu kan sombong, merasa sebagai bangsa yang diunggulkan. Yang kedua dengki. Mereka pinginnya Nabi terakhir itu dari garis keturunan Nabi Ishak, tapi Allah memilih dari garis keturunan Nabi Ismail. Jadi mereka dengki. Sama dengan tadi malam ada yang bertanya, iblis itu diusir oleh Allah dari dalam surga, tapi kenapa dia kemudian menggoda Nabi Adam? Dengki. Sama dengan seorang kakak
rebutan remote dengan adiknya. Rebutan remote apa rebutan TV, Pak? Rebutan remote ya. Gampang, belikan aja satu-satu. Anaknya 5, kasih aja remote satu-satu. TV-nya 1. Kan rebutan remote, bukan rebutan TV kan. Kecuali rebutan TV, belikan TV 5. Nih papa habis beli remote 5, TV ini Pak. Nggak usah, kan yang rebutan remote ya, bukan TV-nya. Ketika kakak misalnya rebutan remote sama adiknya, biasanya yang dimenangkan kan adiknya oleh orang tuanya. Kak, ngalahi kak, kasihkan adik. Kasihkan, tapi keluar karo ngajlukaken listrik. Ini dengki. Kenapa? Karena dia berpikir, kalau saya tidak nonton TV, ya tidak boleh ada yang nonton TV. Matikan aja. Terus masuk lagi, mati lampu, kan begitu Pak? Iblis begitu. Kalau aku dikeluarkan dari surga, Adam harus keluar. Kalau dapat tidak keluar, diperdayai. Dua sifat inilah yang menyebabkan orang itu celaka. Sombong menyebabkan orang tidak masuk surga, dengki menyebabkan orang juga tidak masuk surga. Karena dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi orang kalau sudah sombong dan dengki, jangan harap dikandani ngandel. Kalau sudah sombong dan dengki, itu ya summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalau sudah sombong dan dengki, ya khotamallahu ala qulub. Makanya kalau ada orang dinasihati pakai Quran, dinasihati pakai hadis, terus kayak Putin bager Pak. Putin bager gue Putin sih digodok orang emut orang apa. Kudune diirisi campur kelapa karo uyah. Jadi kena gadungan. Ini kan enggak usah heran. Karena ada kesombongan. Hatinya mengakui benar, tapi kok yang ngomong dia. Gengsi. Benar, tapi kok yang ngomong kok dia. Saingannya dengki. Itu dua hal yang dimiliki oleh iblis. Tapi itu juga potensinya ada pada kita manusia. Maka buang jauh-jauh kesombongan. Karena tidak pantas kata Allah orang sombong itu di surga. Fama yakunu laka ang tatakabbaru fiha fakhruj innaka minasyagirin. Tidak pantas orang sombong di surga. Terus apa sih yang mau disombongkan? Semuanya pinjaman. Masa pinjam dibanggakan ya Pak? Galih, gagah oli nyilih. Ilmu milik Allah, harta milik Allah, badan milik Allah, jasad milik Allah, nyawa milik Allah, semuanya milik Allah. Buktinya kalau Allah ambil, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Ketika Allah utus malaikatnya untuk mengambil nyawa, siapa yang bisa menghalangi? Dicagak-cagak pakai alat modern, waktunya mati, mati. Ini ayatnya 185. Rasulullah diingatkan oleh Allah, mereka yang menentangmu ya akhirnya akan mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Yang mengimani Allah ya akan dimatikan, yang mengkafiri Allah ya akan dimatikan. Jadi semuanya akan mati. Orang rakyat, orang pejabat mati. Orang suki, orang melarat mati. Anggar bakso apa? Orang urat, orang babat ya. Ya. Itu yang Allah sampaikan. Semuanya akan mengalami kematian. Di surah Ar-Rahman 26-27 Allah menyampaikan sunnatullahnya. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah menciptakan makhluknya fanin, fana. Berarti semuanya akan binasa. Termasuk yang paling kokoh. Langit itu akan binasa. Apalagi kita yang lemah, yang kokoh aja Allah akan binasakan. Kapan?
ketika tiupan sangkakala yang pertama. Idzas sama'un saqqat, idzas sama'un fatarat. Bagaimana dengan matahari? Akan Allah padamkan. Idzas syamsu kuwirat. Semuanya akan dibinasakan. Kalau mati itu sesuatu yang pasti, kenapa orang takut membicarakannya? Bahkan sering orang bilang, ajak Anda mati ke dimensi medeni. Padahal Bapak Ibu, mengingat mati itu ciri orang yang cerdas. Kemarin ada yang cerita, di hari peringatan HUT RI ada orang yang ikut lomba, tapi sebelum lomba dia minum khamr, jatuh, meninggal. Sebelum meninggal dia bermaksiat kepada Allah karena minum khamr. Khamr kan jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengingatkan orang itu akan dibangkitkan di mahsyar persis seperti ketika dimatikan. Maka ketika kita ingat mati, itu akan menjadi pencegah yang paling efektif agar kita tidak bermaksiat. Orang mau berdusta, kalau ingat mati tidak jadi, Pak. Orang mau mencuri, kalau ingat mati tidak jadi. Orang mau korupsi, kalau ingat mati tidak jadi. Karena kata Rasulullah, jangan sampai kalian datang kepadaku, maksudnya di mahsyar, sambil gendong onta, gendong sapi, gendong kambing. Lah orang yang korupsi bagaimana nanti? Gendong duit. Ada yang 9 triliun, ada yang paling banyak kemarin berapa? 300. Maka sampai ada ledekan. Ini kayak liga korupsi. Banter-banteran ngambil. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak beriman kepada Allah. Kata Rasulullah, demi Allah kamu tidak beriman ketika kamu mencuri. Orang ketika mencuri kira-kira ingat Allah tidak, Bapak Ibu? Tidak ya. Ingat mati? Tidak. Yakinnya bahwa kalau hartanya banyak itu akan kekal. Padahal itu keyakinan yang celaka. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu annama lahu ahlan. Quran sudah komplit menjadi bimbingan bagi kita. Maka karena kematian ini pasti harus dipersiapkan. Kadang yang belum pasti aja persiapannya maksimal. Lagi nulis apa, Pak? Daftar belanjaan. Sih, aku panuli duit, Pak. Kapan minggu ngarep? Nembe pan oli duit, belanjaan daftarnya sudah. Tapi mati yang pasti tidak pernah disiapkan. Amalnya ada enggak? Dosanya sudah ditaubati apa belum? Makanya orang yang cerdas, kata Rasulullah, orang yang senantiasa ingat mati. Mau sholat ingat mati, sholatnya maksimal. Barangkali ini subuh terakhir. Mau berangkat kerja ingat mati, maksimal. Ini cara mentaati Allah di dalam ma'isyah. Jadi setiap hari itu maksimal. Tapi kalau orang berpikir, lah umur nembe 40 Kak, anggar umur 100 berarti si suwe, sawi tak tahun mana. Sebule 40 luwih sadina. Baru ulang tahun nggak suka mati. Kan tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Kita tidak punya kontrak dengan malaikat pencabut nyawa kan. Jadi ada kontraknya itu dipasang di rumah. Kayaknya dengan matinya umur 70 luwih rong dina. Ini mikirnya 40 alah santai kan itu. Umur 70 kurang rong dina taubat, puasa, sholat, zikir, infak nang kabeh. Nah, Pak pan mati kurang rong dina kan. Enak kalau kayak gitu. Mati itu misteri. Makanya sering kalau ada berita kematian orang heran. Bisa nih Pak. Mau ke badminton karo nyung bisa nih mati saiki. Ya bisa. Apa cari Gusti Allah ya? Saya pernah ngabari orang ada orang meninggal 3 nyami.
Pak jenengan aja guyonan mau badminton karo nyuka. Pulang badminton dia bilang sama istrinya, yang cerita istrinya mumet itu ya. Terus pimen. Yang pengen ngeleleng, begitu berbaring terus belum Pak. Jadi sempat tersengal-sengal bawa ke rumah sakit, belum sampai meninggal. Ya itulah misteri Pak. Makanya oleh Allah dirahasiakan. Kalau diberitahu, di samping orang sudah tahu, juga ngeruntagi. Kayaknya dengan kurang-kurang dinamaning matinya. Orang dinamaning runtak teman. Melek, kapan ya tekannya. Makanya dirahasiakan itu ya kebaikan, tapi juga bahaya. Ayat ini sering kita dengar ketika kita taksiyah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita menyaksikan bukti ayat itu, orang di hadapan kita berbaring. Harapannya setelah selesai taksiyah jadi orang yang semakin beriman kepada Allah. Pelajaran, jangan sampai habis taksiyah kok tetap tidak ada perubahan. Persis kayak al-hayawan, ya kan? Ayam dipotong, kancane meneng bae orang Melayu, kudunya Melayu Pak. Ini menyaksikan orang meninggal, tidak ada perubahan, tidak ada ketaatan kepada Allah. Itu rugi. Yang tidak sholat, tetap tidak sholat. Harusnya kan, oh iya ya, hari ini aku nyolati, besok mungkin aku yang sholati. Iyalah, saya tak rajin. Hutang-hutang sahuri. Kepada keluarga, tetangga, berbuat baik. Karena apa? Aku akan begitu. Kalau sudah seperti itu, selesai kan. Jadi jangan takut membicarakan kematian, karena ini pasti. Pasti Pak. Dengan panambah di duit belum tentu. Wong teman cerita sudah ngitung dapat 2,5% dari 1,5 miliar Pak. Wis ngitung panuli 37,5 juta. Bayaran kapan? Habis isya. Dia membantu menjualkan tanah dan pekarangan. Habis maghrib dikabari, Mas, Bapak orang sudah tumbas tanah ke rumah. Si bisa nih, Bapaknya ninggal. Aduh, kaning aduh. Nyomor sudah oleh duit 30 itu. Cerita dengan saya, aku Mas, panuli duit 30 itu setengah orang sita. Si bisa nih Mas. Yang simpan bayarinnya ninggal. Oh. Iya memang itu rezeki ini. Makanya yang bis bocah pan nyaduk tuku motor, bocah nyaduk tuku gelang, pimen gue. Ya guys sampaikan saja, memang belum rezekinya mau apa ya Pak. Weh Bapak Ibu, saat dilihat maning ya, dongeng ninggalin nunggu kau bayaran di situ mau apa kan? Jadi tidak ada yang pasti kecuali kematian. Kematian pasti, hari kiamat pasti, barzah pasti, mahsyar pasti, akhirat, surga, neraka itu pasti. Tapi yang pasti-pasti malah orang tidak mempersiapkan diri. Yang belum pasti, Masya Allah ya, persiapannya luar biasa. Ini Bapak Ibu, 185 depannya dulu, nanti iya, sampai akhir kalimat insya Allah di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan sampai Sabtu depan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalaupun di antara kita yang diwafatkan, kami berdoa kepada Allah semoga Bapak dan Ibu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Saya bukan menyepatani Pak, saya mendoakan. Jangan pulang di Pak Misbah nyepatani nyong, enggak, saya tidak nyepatani. Saya mendoakan panjenengan. Jangan mendoakan kalau sudah meninggal saja. Ya, sudah meninggal kita doa, iya, minta ampunan. Kadang-kadang kalau sudah meninggal baru mengatakan muka-muka husnul khotimah terlambat. Sekarang, maka saya doakan panjenengan mudah-mudahan husnul khotimah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.